Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Makosidil Adom dengan NIM 55522220020 dari kelas 6C Praktikum Pengauditan Berbasis Komputer PBK. Di sini saya akan membuat video praktikum PBK chapter 7, yaitu Validate, Correct, and Extract Data sebagai syarat untuk ujian akhir semester praktikum PBK. Nah, langsung saja kita buka aplikasi ACL-nya terlebih dahulu. Setelah terbuka, kita kemudian membuka project kita ya. Caranya ke File, kemudian Open Project. Kita cari filenya, saya taruh di download. Nah, ini ACL Tutorial Metaphor. Nah, setelah terbuka, untuk di chapter 7 langkah awalnya di sini yaitu kita akan membuat folder terlebih dahulu agar data-datanya terorganisir. Nah, folder yang pertama kita buat yaitu folder untuk bulan April. Caranya yaitu kita klik File, kemudian New, kemudian kita klik Folder. Nah, ini kita rename menjadi April_2003. Nah, setelahnya kita masukkan tabel-tabel ini ke dalam folder bulan April, karena ini transaksi untuk bulan April ya. Caranya yaitu kita drag semuanya. Nah, oke, kita masukkan ke folder April 2003. Oke, setelah masuk, selanjutnya kita akan membuat folder untuk bulan Mei 2003. Caranya sama. Kita ke File, kemudian ke New, klik Folder. Nah, kita rename jadi Mei_2003. Setelah itu, kita akan memasukkan transaksi atau mengimport transaksi untuk Mei 2003. Caranya kita klik kanan di folder Mei 2003 ini, kemudian klik New, kemudian klik Table. Ini di next aja. Kita cari TransMei. Nah, ini dia TransMei. Kita open, kita next, pastikan dia Excel file ya. Kemudian ini kita pastikan di Trans 1 Mei. Di next. Nah, ini kita rename menjadi Trans 1_Mei_ nama ya. Nama saya. Karena kebetulan udah ada. Nah, kita klik yes aja. Oke, selanjutnya kita klik finish. Klik oke. Nah, dia sudah muncul ya di sini. Selanjutnya kita masukkan juga untuk Trans 2 Mei-nya. Caranya sama. Kita klik kanan di folder, kemudian klik new, table, kemudian kita next saja. Di next kita cari yang TransMei tadi. Ini dia. Kemudian open. Setelah itu di next kita pastikan filenya Excel file. Kemudian next. Ini kita klik yang Trans 2 Mei. Kemudian di next. Nah, ini kita rename menjadi Trans 2_Mei_ nama saya. Nama masing-masing ya. Oke, karena sudah ada, kita klik save. Nah, di sini yes saja. Kemudian finish. Klik oke. Nah, untuk Trans 2 Mei ini sudah ada ya. Sudah tampil. Selanjutnya kita akan menyesuaikan tipe data dari masing-masing TransMei ini.
Yang pertama kita ke Trans 1 Mei dulu, kita klik Trans 1 Mei, pastikan kita berada di Trans 1 Mei. Kemudian klik Edit, kemudian Table Layout. Nah, ini untuk mount kita klik, dia tipenya yaitu numeric, pastikan numeric. Kemudian untuk formatnya yang pilih yang pertama ya, yang -99. Nah, setelah itu kita klik Accept Entry. Kemudian yang diganti yaitu sekarang adalah codes. Kita klik codes, pastikan type-nya adalah ASCII. Nah, ini kita klik Accept Entry. Card 6 juga sama, kita ganti type-nya ke ASCII. Klik Accept Entry. Oke, setelah sudah diganti ya, amount, code sama card 6, kita tutup saja. Langkah selanjutnya kita akan melakukan verifikasi data. Caranya yaitu kita ke menu data, kemudian ke verify. Selanjutnya kita klik verify fields. Nah, ini klik add all, klik OK. Untuk outputnya pastikan di screen, klik OK. Nah, ini di sini tertera bahwa 0 data validity errors detected, bahwa artinya tidak ada data yang terdeteksi error. Jadi udah aman ya. Oke, kita selanjutnya lakukan hal yang sama pada Trans 2 Mei. Kita ke Trans 2 Mei, klik di Trans 2 Mei, pastikan ya kita berada di Trans 2 Mei. Kita lakukan hal yang sama dengan klik edit, kemudian table layout. Untuk amount-nya ini ke numeric, amount-nya numeric, kemudian formatnya di paling atas ya, yang -99 ini. Kemudian diklik accept entry. Selanjutnya yang codes juga sama, ini type-nya diganti menjadi ASCII. Klik accept entry. Kemudian yang card 6, klik type-nya menjadi ASCII. Klik accept entry. Nah, setelah itu kita tutup saja. Selanjutnya kita akan memverifikasi data untuk Trans 2 Mei. Caranya sama, kita klik data, kemudian verify. Ini kita klik verify fields. Nah, ini add all, klik OK, pastikan outputnya di screen, klik OK. Nah, ini sama seperti di Trans 1 Mei, bahwa tertera bahwa 0 data validity errors detected. Jadi untuk Trans 2 Mei juga tidak ada data yang terdeteksi error, seperti itu. Selanjutnya kita akan membuka display untuk melihat layout table dari table Trans Mei ini, yang mana nanti kita ketika setelah layout tablenya terbuka, kita akan membandingkan apakah datanya sudah sama atau tidak. Caranya kita tutup terlebih dahulu ya. Kita ke Trans 1 Mei, kita ke command line untuk menampilkan display layout table. Kita di command line. Jika command line ini tidak ada, misalkan seperti ini, nah ini bisa kita klik menu window, kemudian show command line. Nah, setelah ini kita klik saja, ketik saja display. Oke, kemudian enter. Nah, ini udah tampil table layout untuk Trans 1 Mei ya. Layout table-nya ini, di sini ada name, type, start, kemudian length. Ini sudah ada, kita pin saja untuk kemudian kita yang akan membandingkan dengan Trans 2 Mei. Kita buka Trans 2 Mei. Lakukan hal yang sama, kita ke command line. Karena ini udah ada command line-nya, kita tidak perlu buka lagi ya di window. Kita langsung saja ketik display. Enter. Nah, ini kita bisa membandingkan
dengan ini tampilan display untuk trans 2 Mei, sedangkan ini tampilan table layout display dari display trans 1 Mei. Dimana kita lihat ini untuk type kemudian start itu sama, yang membedakan di sini adalah bagian length-nya. Untuk mon, length mon-nya di sini untuk trans 1 Mei yaitu 16, sedangkan yang di trans 2 Mei itu adalah 15. Nah, biar sama, kita bisa memecahkan masalah ini dengan melakukan koreksi layout untuk trans 1 Mei. Kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu, kemudian kita ke trans 1 Mei. Kemudian kita cari kolom amount. Nah, ini dia. Kita klik di header, dan klik kanan, kita klik quick short descending. Nah, ini ya. Di sini view menunjukkan bahwa value amount tertinggi yang ada yang kita miliki dalam trans 1 Mei ini adalah 1983. Nah, nilai ini tidak membutuhkan 16 karakter. Jadi kita bisa merubah panjang field amount atau yang tadi ya, length, hingga cocok dengan field amount dalam tabel yang trans 2 Mei. Nah, langsung saja caranya kita ke ke menu edit, kemudian table layout. Di sini kita klik amount, ganti untuk length-nya itu menjadi 15 ya, sama seperti di trans 2 Mei. Oke, selanjutnya kita save entry, kemudian kita tutup saja. Sip. Nah, setelah itu kita cek kembali untuk displaynya. Kita buka lagi ya tabel layoutnya. Nah, ini dia untuk display table layout dari trans 1 Mei, bahwa di sini untuk length-nya sudah berubah menjadi 15. Kita pin dulu, kita buka lagi yang trans 2. Coba kita lihat lagi ya. Nah, ini untuk trans 2. Jadi sudah sama ya. Ini trans 1, ini trans 2. Oke. Sudah sama keduanya. Selanjutnya, kita akan menggabungkan kedua tabel ini. Kita tutup dahulu ini displaynya. Kita pastikan ke trans 1 Mei. Kemudian kita di trans 1 Mei kita klik data, kemudian ekstrak data, pastikan di field ya, kemudian ekstrak field. Di sini kita pastikan datanya sudah berurut. Jika belum berurut, kita tinggal klik aja nih yang bagian start ini. Nah, karena sudah berurut, kita klik add all. Sudah muncul, klik OK. Kemudian kita klik to. Kita rename menjadi trans underscore Mei underscore all. Saya tambahkan nama saya. Oke, udah ada ya. Berarti kita selanjutnya langsung klik OK saja. Ini yes. Sip. Ini udah muncul ya. Selanjutnya kita akan melakukan append di tabel untuk trans 2 Mei. Kita akan melakukan append data trans 2 Mei ke tabel
trans may all. Nah, ini kita buka terlebih dahulu untuk trans 2 Mei. Pastikan di trans 2 Mei caranya sama. Kita pilih data, kemudian kita ekstrak data. Nah, ini kita pastikan di fields, kemudian extract fields. Sama ya kayak tadi, kalau belum berurutan kita klik saja yang start ini. Karena sudah, kita klik add all, klik OK. Kemudian setelah tadi dimasukkan ya, kita klik add all, kita klik to, kita namanya sama ya, trans underscore May underscore all underscore nama kita. Oke, karena sudah ada, klik save. Kemudian jangan dulu klik OK, kita ke more dulu. Pastikan yang append to existing filenya ini kita checklist. Nah, klik OK. Oke ya, sudah masuk. Jadi untuk trans 2 Mei dan trans 1 Mei ini sudah tergabung di trans May all. Selanjutnya kita akan memverifikasi data untuk trans May all ini. Caranya sama seperti yang pertama tadi. Kita klik, pastikan dulu di trans May all, kita klik data, kemudian klik verify. Nah, ini verify fields. Ini kemudian kita klik add all, kemudian klik OK. Nah, untuk outputnya pastikan kita di screen ya, klik OK. Nah, untuk trans May all di sini no data validity errors detected, artinya tidak ada data yang terdeteksi error seperti itu. Kita tutup dulu tab ini, kemudian selanjutnya kita akan cari tahu berapa data yang terrecord. Yang pertama kita di trans May all dulu. Caranya yaitu ke menu analyze, kemudian count record. Nah, klik OK. Nah, di sini data yang terrecord untuk trans May all ini yaitu 200 data ya. Kemudian kita juga hitung untuk trans 1 Mei. Caranya kita pastikan dulu di trans 1 Mei, klik di trans 1 Mei. Kita klik analyze, kemudian count records. Klik OK. Nah, di sini ada 86 data yang terrecord. Kemudian yang di selanjutnya yang di trans 2 Mei, pastikan kita sudah ada di trans 2 Mei. Klik analyze, kemudian klik count record dan klik Oke, di sini ada 114 record. Jadi udah sama ya. Artinya yang trans May all ini udah benar karena ini kan gabungan dari trans 1 Mei dan trans 2 Mei. Dan untuk untuk melakukan count record juga bisa dilakukan dengan shortcut Ctrl plus 3 ya. Seperti itu. Oke ya, jadi prosedur ekstrak dan append itu tadi sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mengecek data yang duplikat. Jadi kita harus memeriksa kesalahan data entry ketika mengkombinasikan dua tabel ini. Duplikasi entry ini dapat mengindikasikan bahwa seorang memasukkan transaksi yang sama dua kali dalam Excel worksheet aslinya. Ini caranya untuk mengecek duplikat itu kita pastikan di trans May all, kemudian kita klik analyze ya, di menu analyze, kemudian kita klik look for duplicates. Selanjutnya kita pilih amount. Untuk duplicates on ini kita klik, kita pilih amount,
pastikan pindah ke sini ya. Kemudian klik OK. Kemudian untuk di list fields ini dia klik add all. Kemudian klik OK. Nah, pada output di sini pastikan bahwa dia itu yang dipilih itu adalah screen. Nah, kemudian klik OK. Nah, di sini tampil ya bahwa ada 40 data yang terdeteksi duplikat. Kita bisa lihat di sini yang amount nih dari yang 18 hingga 386. Ini yang 40 data yang terdeteksi duplikat seperti itu. Oke, kita tutup dulu. Selanjutnya kita harus menentukan nomor kartu mana yang dalam format invalid. Nah, untuk caranya di sini pastikan kita ada di Transmit All ya. Kemudian kita klik di Edit View Filter ini. Nah, kita masukkan expressionnya. Di sini expressionnya itu yaitu map, kemudian buka kurung, all trim, kemudian buka kurung, kita klik 2 kali card 6 di card 6. Oke. Setelah itu koma, kemudian tanda petik 2. Ini kita masukkan angka 9, 16 ya. 16 kali ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Kemudian kita klik tanda petik dan tanda kurung. Setelah sudah kita verify. Oke, sebentar ya. Ini saya ada yang error sebentar. Ya, saya lupa untuk di card 6 ini harusnya ditutup kurung dulu. Sorry. Ini kita tutup kurung. Kemudian kita klik verify. Nah, kalau sudah valid, ini ada ya. Ada notif ya, expression is valid. Kalau misal salah, yang tadi keluarnya. Jadi kita harus sampai ada notifikasi expression is valid. Klik OK saja. Nah, sudah valid, kemudian klik OK. Di sini sudah muncul ya untuk hasil filter yang invalid. Nah, kemudian tapi kita tidak tahu nih berapa jumlah record yang yang berada di yang valid ini. Kita caranya yaitu langsung saja ke klik analyze. Caranya sama tadi ya, klik analyze kemudian const record, klik OK. Nah, di sini untuk record dari hasil filter tadi itu ada 195 ya. Recordnya ada 195 dari 200 yang masih berada dalam view, yang artinya bahwa 5 recordnya ini tidak memenuhi kriteria gitu. Nah, kita bisa juga mengetahuinya dengan langsung saja ya di filter ini untuk mengetahui yang invalid ya. Kita langsung ke menambahkan cut note di awal ini ya, note, kemudian kita enter. Nah, ini kita count record lagi untuk mengetahui yang invalid. Diklik OK. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa kita memiliki 5 dari 200 data yang nomor kartunya ini yang invalid. Di sini kita bisa melihat ya di
card 6 bahwa card 6 yang invalid itu dia berisi banyak kelebihan spasi seperti ini atau tanda garis ya. Nah, jadi kita bisa melihat semua entry data dalam sekilas dalam project kita ini. Selanjutnya kita akan membandingkan nomor kartu ini dengan daftar nomor kartu pada daftar lain yang tidak berisi tanda garis dan spasi. Untuk melakukan ini, kita buat filter komputasi dalam Trust Me All di mana semua nomor kartu itu memiliki 16 digit tanpa ada spasi dan tanda garis. Oke, langsung saja ya. Pastikan kita di Trust Me All. Kemudian kita remove filter dulu ya. Ini yang merah ini, garis silang merah. Nah, setelah itu kita ke menu edit. Kemudian table layout. Kita klik yang add a new expression ini. Nah, di sini yang di name ini kita isi dengan masukkan dengan ccn underscore corrected. Nah, untuk fx di sini kita masukkan expressionnya yaitu all trim, kemudian buka kurung include, kemudian buka kurung lagi, kita klik card 6, kemudian kita koma, ini koma ya, dan tanda petik 2, kita masukkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian masukkan lagi tanda petik 2 di sini, tanda petik 2. Kemudian kita tutup kurung 2 kali. Kita pastikan dulu ya, verify dulu, khawatir ada kesalahan tadi seperti tadi. Nah, karena ini sudah valid, kita klik OK saja. Kemudian kita klik OK lagi. Nah, ini kita checklist saja ya. Selanjutnya ini kita tutup. Selanjutnya kita akan memasukkan fields CCN corrected yang telah kita buat tadi, kita tampilkan di sini. Kita klik card 6. Kemudian klik kanan, kita add column. Nah, ini dia ya yang sudah kita buat tadi, CCN corrected. Ini klik. Kemudian sampai sini. Kemudian klik OK. Nah, maka untuk kolom CCN corrected ini kita sudah masukkan ya. Nah, ini kita bisa membandingkan bahwa yang CCN corrected ini dia lebih rapih ya. Ini kan sama ya, angkanya itu sama, tapi ini lebih rapi karena tidak ada spasi gitu, tidak ada spasi ataupun tanda garis ya. Oke. Karena kita hanya membutuhkan satu tabel saja ini, maka yang kita pakai adalah yang CCN corrected ini ya. Jadi yang card 6 kita hapus. Caranya yaitu klik kanan, kemudian
remove selected column, kemudian kita remove. Nah, selanjutnya setelah kita remove atau menghapus yang field car6, sekarang kita akan mengaplikasikan filter yang untuk memastikan bahwa field session corrected ini berisi digit saja. Caranya kita klik filter, kemudian masukkan di sini untuk expressionnya map, kemudian buka kurung, klik yang CCN corrected. Nah, selanjutnya ini koma, kemudian tanda petik 2, ini masukkan angka 9 16 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Kemudian klik tanda petik 2, tanda kurung, kemudian kita verify terlebih dahulu. Oke, expression is valid, berarti sudah oke ya. Kemudian oke. Nah, ini tampilan hasil dari filternya yang terfilter. Nah, kita tidak tahu nih berapa recordnya. Nah, untuk mengetahuinya kita klik analyze, kemudian count record, klik OK. Nah, di sini diketahui bahwa yang terrecord adalah semuanya ya 200 dari 200 data. Oke. Selanjutnya kita klik remove filter untuk menghilangkan filter ini. Oke. Ya, sudah ter-remove ya. Selanjutnya kita melakukan ekstraksi informasi ini ke tabel baru. Oke, setelah kita tadi mengetahui nomor dengan dengan field yang berisi kartu nomor yang valid saja, langkah selanjutnya yaitu kita akan mengekstrak record pada tabel baru. Nah, untuk caranya kita masih pastikan di Transmit All ya. Kemudian kita pilih data, ekstrak data, kemudian di menu fields ini kita klik extract fields, kemudian kita klik add all ya. Nah, karena tadi yang card 6 ini sudah kita remove di table atau sudah kita hilangkan, maka kita kita balikin lagi ya yang card 6 ini kita nggak masukin. Nah, jadi yang ini saja ya. Kemudian setelah itu klik OK. Kita klik yang to. Ini kita rename jadi trans underscore May underscore all CCN corrected. Skor saya pakai nama saya ya. Ya. Oke, kemudian klik save. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini karena sudah ada ya override ya, nggak apa-apa, kita klik yes saja. Itu transmit. Oke, kita klik yes, maka di sini akan muncul ya yang transmit all CCN corrected.
Nah, setelah kita membuat tabel baru, maka kita akan mengekstrak tabel tersebut ke dalam bentuk format Excel ya. Nah, untuk caranya pastikan kita di Transmay All CCN Corrected ini. Kita pastikan dulu di sini. Kemudian kita klik data, menu data, kemudian klik export to other application. Nah, ini. Selanjutnya kita pilih ya di menu fields. Nah, untuk ini jangan lupa kita klik export fields. Nah, ini add all, kemudian klik OK. Nah, karena kita tadi ingin mengekspor ke dalam bentuk Excel, maka kita pilih Excel. Sorry. Ini ada di sini, sorry. Nah, setelah itu kita klik to. Di sini kita rename menjadi trans_may_all. Ya, saya samain ya sama ini. trans_may_all_CCN corrected. Ini saya hanya menambahkan nama saya. Kemudian kita klik save. Nah, sudah ya. Dan langsung saja kita klik OK. Nah, ini ya overwrite ya. Yes saja, nggak apa-apa. Nah, di sini ada terlihat bahwa 200 record products, yang mana ini sudah kita ekspor menjadi file Excel ya. Ini namanya ya, CCN Transmay All CCN Corrected, nama saya itu, dan ini untuk file Excelnya. Nah, setelah kita ekspor ke dalam Excel ini, kita tutup saja dulu. Kemudian kita mempunyai daftar karyawan untuk bulan Mei. Nah, maka kita akan mengimport daftar tersebut ke dalam tabel. Caranya yaitu kita masukkan ke folder Mei, karena ini daftar karyawan untuk bulan Mei. Kita klik kanan, kemudian klik new table, kemudian next. Di next, selanjutnya ini kita cari yang employees May with CCN. Nah, ini ya, employees May with CCN. Kita klik open, kemudian next, pastikan di Excel file, kemudian next, kemudian next lagi. Nah, ini kita rename menjadi sama ya, employee underscore May underscore with CCN. With CCN. Saya tambahkan nama saya ya. Nah, oke. Kemudian klik save. Karena ini udah ada namanya, kita klik yes saja. Dan finish. Klik OK. Maka di sini akan muncul tabel baru, yaitu employees May with CCN. Nah, setelah kita impor, kita scroll ya tabelnya ke paling bawah. Nah, di sini ada di bagian first name ini ada end of file. Nah, ini perlu kita keluarkan ya dari ini, karena ini tuh
kosong ya. Ini kita klik, kemudian klik kanan, kemudian klik quick filter, kita pilih not equal. Nah, dia sudah menghilang. Setelah kita menghilangkan data yang invalid tadi, ya, selanjutnya kita akan melakukan ekstrak data ya. Caranya yaitu kita pilih, pastikan masih di employees May ya. Kita pilih data, kemudian ekstrak data. Nah, kita pilih yang fields. Setelah itu kita klik yang extract fields. Nah, ini oke, sudah ya, sudah berurutan. Kita klik add all, kemudian kita klik oke. Nah, di sini kita klik to, masukkan namanya yaitu employees underscore May underscore corrected. Saya masukkan nama ya, nama saya, karena untuk memastikan ya bahwa ini benar-benar hasil UTS, hasil UAS-nya ini saya yang bikin atas nama Muhammad Maqsidul Adom. Oke, klik save, kemudian klik oke. Nah, ini overwrite ya, maksudnya terlalu panjang ya, nggak apa-apa, kita klik yes. Oke, di sini sudah selesai untuk untuk tugas yang di chapter 7 ini juga udah muncul ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya tampilkan untuk video di ujian akhir semester praktikum pengauditan berbasis komputer ini untuk chapter 7 ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.